Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Alki dimanapun berada, jumpa lagi dalam Alki Podcast yang kali ini dalam rangka memperingati Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November 2021 dan diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Persembahan Al-Haraki untuk seluruh guru di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kami mengundang dan telah hadir tamu yang sangat luar biasa yang telah menemani perjuangan Al-Haraki mendidik generasi Robani. Yang pertama adalah Pak Yusuf Marsal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak Yusuf? Alhamdulillah, terima kasih undangannya. Dan berikutnya adalah Bu Puji. Assalamualaikum Bu Puji. Sehat Bunda? Oh ada sedikit ya. Masya Allah, terima kasih nih Pak Yusuf dan Bu Puji yang telah hadir dalam Alki Podcast kali ini. Sobat Alki, dimanapun berada, perlu kami sampaikan bahwasanya Pak Yusuf dan Bu Puji ini adalah figur dari orang tua murid yang telah menemani pendidikan di Al-Haraki. Pak Yusuf sendiri telah menjadi ketua komite sejak tahun 2013 sampai 2018. 2012 dari 2012 SD. di SD. Iya, Dan sampai sekarang. sampai sekarang menjadi ketua komite di SMP. SMP. Betul ya Pak. Dan kemudian Bu Puji sendiri sekarang ini menjadi ketua komite di SMA. Nah, Pak Yusuf dan Bu Puji ini seluruh anak-anaknya bersekolah di Al-Haraki. Iya. Ya, bahkan Pak Yusuf tiga-tiganya ya, Iya, menjadi siswa di dua putra dan satu putri. Yang pertama sekarang kelas 11 ya, Fatan. Iya. Ya, Ananda Fatan kelas 11, kemudian adiknya Wapi, Ananda kelas Wafik 8, kelas 8 dan Talia di kelas 5. di kelas 5 SD. Iya. Kemudian anak dari Bu Puji kelas 11 ya, Iya. Hanif. Masya Allah, Hanif Irfan. Masya Allah. Jadi, nah, Ayah Bunda sebelumnya terima kasih nih sekali lagi telah hadir di Alki Podcast kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol dalam rangka memperingati Hari Guru. Nih, pertanyaan pertama nih untuk Pak Yusuf dan Bu Puji. Apa arti seorang guru bagi Bapak dan Ibu berdua? Mungkin dari Pak Yusuf dulu. Apa arti seorang guru bagi Pak Yusuf? Terima kasih Pak Samsul telah diundang. Saya yang mewakili juga orang tua dari SIT Haraki. Kalau kita bicara arti guru, mungkin saya agak sedih karena terharu ya, karena saya bisa merinding. Guru itu adalah segalanya bagi saya, karena saya juga punya saudara om saya, tadi saya juga Guru. Karena mereka memintarkan banyak orang, banyak anak-anak bangsa yang sukses dan berhasil. Itu kemudian belum tentu anak mereka sendiri, belum tentu mereka bisa pintar, bisa juga sukses. Tapi anak bangsa Indonesia ini bikin pintar oleh guru-guru. Kalau ada kata-kata yang disampaikan yang kita ya terngiang terus di telinga kita, guru adalah pahlawan tanpa jasa. Ya. Bagi saya yang guru ini adalah benar-benar pahlawan untuk semuanya bagi saya, karena pola bekerjanya, bagaimana mengajarkan anak begitu sabar, nggak kenal lelah, nggak kenal waktu, tapi selalu anak-anak itu, bagaimana anak-anak itu dia antar ke jenjang kesuksesan. Ya. Demikian Pak. Masya Allah, luar biasa ya. Bahkan seorang guru itu jadi lebih mendahulukan anak didiknya ya Pak ya. Iya. Terkadang dibandingkan dengan anak kandungnya sendiri gitu kan. Luar biasa memang. Ya. Itu yang tadi Pak Yusuf sampaikan. Kalau untuk menurut Bu Puji, sosok seorang guru bagi Bu Puji itu apa arti seorang guru? Baik, menurut saya, seorang guru itu kebetulan saya dan Hanif, neneknya Hanif dan kakek Hanif itu adalah seorang pendidik. Kebetulan ibu almarhum juga
seorang guru SMP Masya Allah. dan sampai menjadi wakil kepala sekolah. Kemudian almarhum Bapak itu di SPG zaman dulu ya Pak. SPG. Jadi alhamdulillah dari ke-6 putra-putrinya itu semua berhasil. Nah, di sini saya melihat bahwa seorang guru itu benar apa kata Pak Yusuf tadi, bahwa pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa Pak? Anak didik ini menjadi seorang presiden, menjadi seorang mungkin panglima TNI. Ya, ya. Tapi guru tetap guru Tetap kan guru. Pak, Masya itu kalau menurut saya. Jadi benar-benar pahlawan tanpa tanda jasa. Merinding saya Pak, itu Masya saja kalau Allah. menurut saya. Jadi tidak ada duanya. Kalau menurut saya guru adalah segala-galanya. Dia seorang anak, di rumah adalah orang tua yang mendidik, dan tentunya orang tua ada yang bekerja, kemudian orang tua ada yang mereka bekerja, kemudian nggak mungkin kan Pak kalau anak ini kita didik di rumah, tentunya dengan bersekolah. Dan harapan orang tua, anaknya pasti pengen menjadi anak yang pintar. Itu saja Pak menurut Masya saya. Allah. Ya, ya. Nggak Jadi- ada Pak, jadi seorang orang tua pengen anaknya itu bodoh, nggak ada. Nggak ada. Tapi pengen anakku harus pintar, anakku harus sukses, anakku harus berkarakter, anakku menjadi orang yang, apalagi kalau sekolah di di Yayasan Alki, tentunya karakter adalah nomor 1. Amin, amin. Itu Insya Pak. Allah, insya Terima Allah. kasih. Jadi yang kita harapkan sama, ya. Iya. Ayah dan bunda ingin agar anak-anaknya sukses, Ya, lebih sukses bahkan dari orang tuanya. Maka guru-guru pun sama. Ya, jadi kalau tadi ibu bilang ada muridnya jadi panglima TNI, ada muridnya jadi dokter, ada muridnya jadi presiden, ada murid sudah kemana-mana, gurunya masih di sekolah aja gitu kan. betul, Pak. Itu mudah-mudahan pertanda bahwasanya berhasil nih didikan kita sebagai guru, sebagai orang tua, insya Allah berhasil gitu kan. Masya Allah, amin amin insya Allah. Kemudian Pak Yusuf dan Bu Puji, apa sih kriteria guru yang menginspirasi nih menurut Pak Yusuf dan Bu Puji? Pak Yusuf dulu mungkin. Sosok guru yang menginspirasi itu seperti apa sih Iya. sebenarnya? Kalau kita bicara guru menginspirasi itu, kita nggak usah jauh, kita sudah ada di Yayasan Akbar, yaitu SIT Al-Arki. Masya Allah. Semua itu ada di sekolah ini. Guru-guru kita hebat, guru-guru kita pintar, Amin. guru-guru kita kreatif, guru-guru kita selalu berinovatif. Amin. Termasuk Pak Samsul sendiri, Amin ya rabbal alamin. idola anak-anak Didoakan. saya, juga idola saya. Amin. Karena di Araki juga gurunya multi talent. Kenapa? Pak Samsul sendiri bisa ngajar IPA, Amin. tapi bisa juga dibawa ke pendidikan agama Islam. Maksudnya merubah akhlak luar biasa. Amin. Amin. Saya benar-benar kagum, benar-benar senanglah dengan sekolah ini. Kalau bahasa kami di orang tua, kami tahu jadi aja. Kami tahu jadi. Apa? Karena guru-guru tuh ada di sini. Saya salut. Kita contohnya, kita kadang-kadang guru-guru kita masih muda loh. Tapi kenapa? Kok bisa dia itu bersikap selaku lebih bijaksana? Contohnya, kita di SMP, pengalaman saya dengan Bu Puji juga, anak-anak kita itu mengalami masa puber. Dan kami ketakutan selaku orang tua, apalagi saya. Tetapi berjalannya waktu, saya lupa, kok anak saya kok belum puber ya? Saya tanya ke gurunya, udah ya, udah apa? Alhamdulillah saya benar-benar terbantu. Makanya tahu jadinya baik secara akhlaknya, baik secara akademiknya, baik secara hobi semuanya. Makanya guru seperti apa? Ya ada di sini semua. Masya Allah. Saya nggak bisa ngomong Amin. satu persatu. Semua ada di Alki, semua sudah terpenuhi. Gitu Pak Samsul. Aduh, Masya Allah. Jadi doa nih dari Pak Yusuf untuk kita semua. Bu Puji, mangga, apa sosok
guru inspiratif menurut Bu Puji? Sebetulnya ada beberapa sebelum masuk SMA Alki, karena waktu kemarin itu ada paparan tentang bagaimana SMA Alki. Nah ini yang menginspirasi saya adalah adanya 8 karakter, Pak. Nah seperti itu. Di antaranya saya nggak hafal, Pak, tapi saya ngepe ya, Pak. Oh iya, Lebih bagus. Ini silahkan Bu. di antaranya hanya satu yang saya ambil, yaitu bertanggung jawab penuh. Itu. Jadi seorang guru memberikan itu kepada anak-anak, kemudian anak-anak ini menjadi seorang anak yang benar-benar bertanggung jawab secara penuh. Itu adalah salah satunya. Kenapa saya dari SMP masuk ke SMA Alki, yaitu di antaranya juga anak saya masih senang dengan sekolah ini karena masih baru 3 tahun dari SMP, kemudian pengen melanjutkan ke SMA Alki walaupun baru sekali, tapi insya Allah dengan kepedulian guru, kemudian guru-guru juga berusaha dengan maksimal mungkin, insya Allah SMP baik dari preschool, SD, SMP, SMA akan lebih maju dan berkembang baik di Depok ini maupun di Indonesia tentunya. Ya. Nah ini menarik nih, saya jadi terpikirkan lagi perkataan dari Pak Yusuf dan Bu Puji. Jadi alasan terbesarnya untuk memasukkan anaknya ke Haraki itu apa? Kan Pak Yusuf udah 3 anak-anaknya semua di Haraki dan SMP gitu kan, kemudian Bu Puji dari SMP sekarang SMA ya kan. Nanti kalau universitas sudah jadi mungkin juga universitas. Tadi disampaikan karena 8 karakter ya, karena karakter guru. Nah itu apalagi sebenarnya sih yang membuat alasan terbesar ibu dan bapak itu masukkan anaknya ke Haraki, bersekolah di Haraki? Pak Yusuf dulu mungkin, silakan. Oke. Kalau kita siapa ke belakang, kalau kami bersekolah dulu pasti yang utamakan itu akademik, kemudian akhlak, kemudian Al-Quran, kita ke masjid. Itu dulu. Tapi sekarang luar biasa. Al-Raki, Al-Quran ada. Kalau akademik, jangan diomongin lagi. Sudah boleh dikatakan anak-anak kita pintar semua. Amin. Kemudian ini entrepreneurnya. Ini tidak ada di mana-mana. Entrepreneur ini yang dipunyai. Jadi ini sudah lengkap. Nah, inilah saya benar-benar ingin menyekolahkan anak di sini. Dan juga saya juga memberikan kebebasan kepada anak-anak saya. Silakan, saya bawa, saya cari kemana-mana, saya suruh dia milih dan saya suruh dia ngobrol sama guru-guru. Alhamdulillah semuanya milih. Saya arahkan yang lain tetap ke sini, sampai 3 kali tetap ke sini. Dan mereka bertanggung jawab terhadap pilihan. Alhamdulillah anak saya dari Al-Quran, tahfiz Al-Quran, hafalannya, akademiknya, dari seninya, hobi, kemudian karakternya nih. Karakter juga entrepreneurnya ini luar biasa. Jadi saya tidak susah lagi, saya tinggal bekerja aja untuk melanjutkan pendidikan mereka nanti. Dan satu lagi yang saya senangnya sekolah ini, kenapa selama ini pekerjaan saya baik di kantor maupun di mana selalu lancar? Karena anak saya selalu sholat duha di sini. Dan ini yang meringankan saya bekerja, boleh dikatakan dari perjalanan saya subuh ke kantor, begitu juga mamanya, dan itu selalu lancar sampai pun pekerjaannya tidak ada masalah. Alhamdulillah saya sangat bangga. Makanya benar-benar luar biasa. Dan apalagi yang mau dicari, ya sekolah ini sudah ada semua. Itu yang dari saya dan dari mamanya juga, seperti itu Pak Samsul. Alhamdulillah.
Bu Puji, selain 8 karakter yang tadi, karakter guru yang dimiliki oleh Haraki, apa nih alasan terbesar yang membuat Bu Puji menyekolahkan Hanif dari SMP sekarang sampai SMA angkatan pertama loh, SMP SMA-nya loh. Motonya, Pak. Motonya. Ya. Motonya itu mewujudkan generasi robani yang berkualitas, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. berkompetitif dan berwawasan global. Tentunya anak-anak kalau tidak hanya lingkup saja, tetapi dia mempunyai wawasan yang disampaikan di sini. Jadi saya benar-benar, saya dan ayahnya masuk ke sini ya dengan melihat visi misi dan moto itu. Itu saja Pak Masya dari Allah. saya. Generasi robani ya yang berwawasan global Iya, ya. betul. Jadi tidak ketinggalan zaman. Gitu kan. Betul. Jadi memang Haraki ini senantiasa melakukan pembaruan dalam kurikulumnya, dan podcast ini salah satu hal baru, terobosan baru yang Haraki lakukan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa Pak Yusuf dan Bu Puji, Haraki akan terus berkembang. Inilah kelebihan dari Ya. sekolah ini. Guru-guru kita ini tetap berkembang terus ilmunya, belajar juga. Alhamdulillah, tapi kan untuk anak kami juga. Terima kasih juga kepada guru-guru yang selalu belajar. Itulah saya bilang guru-guru kita pintar, kreatif, dan inovatif. Amin amin. Jadi moto itu menjadi doa nih. Jadi Iya. buat kita semua, buat guru-guru juga buat anak-anak agar semakin maju insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya nih Pak Yusuf dan Bu Puji, apa sih perubahan-perubahan yang baik yang ada pada anak-anak selama bersekolah di sini? Nih, mungkin dari Bu Puji dulu. Perubahan-perubahan positif nih ketika sekolah di sini gimana Bu Puji? Perubahan yang positif ya Pak. Jadi memang anak-anak ini kan kadang-kadang ada bandelnya. Iya. Wajar. Wajar ya. Ada bandelnya, kemudian ada ya namanya anak kelas 10 kelas 7 bagaimana, Iya. kelas 8 bagaimana, kelas 9 ya mulai baik-baik. Nah, kelas 11 kelas 10 mulai lagi tuh. Mesti orang tua. Saya rasa kemudian kelas 11 dia menjadi dewasa. Masya Allah. Dewasa, kemudian tahu yang menjadi saya itu saya suka bersyukur karena anak ini tidak pernah disuruh sholat Pak. Alhamdulillah. Sholat itu dia walaupun pergi dia bersama kawan, walaupun dia sekarang udah kelas 11 Pak, udah mulai punya grup, mungkin kalau yang seneng motor, geng motor, walaupun mungkin Komunitas. iya komunitas ya yang masuk Pak. komunitas. Itu selalu saya ingatkan, dia sudah sholat, alhamdulillah Bu, Masya Allah. sudah. Jadi memang tidak ada mengatakan bahwa subuh-subuh pun dia harus sholat, tidak ada. Itu yang menjadikan perubahan yang sangat di dalam rumah loh Pak. Jadi saya juga tidak pernah, sekarang kalau dulu tukang belajar lagi ini gitu. Tapi sekarang sudahlah dewasa ini gitu. Jadi sudah makin dewasa mungkin dengan kebiasaan di Algi ini banyak teman yang membuat anak-anak ini saling mengingatkan, kamu belum sholat loh, aku sudah sholat gitu. Dan dari pagi mulai sholat duha, kemudian zuhur, kemudian nanti sebelum pulang juga asar, inilah menjadi anak-anak menjadi terbiasa Pak. Jadi ada rasa kita sendiri juga gitu kan Pak, kalau nggak sholat ayo aku belum sholat. Iya, betul. Dan yang terpenting adalah tepat waktu, itu saja Pak. Tepat waktu, begitu Allahu Akbar langsung dia sholat, itu saja Pak. Masya Allah. Iya. Jadi karena sudah terbiasa di sekolah Ya, duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, Ya. mulai jadi sudah muncul kesadaran ya Betul. sholat. Jadi nggak jadi apapun mereka sholat tetap tidak ditinggalkan. Alhamdulillah. Pak Yusuf, apa nih
peningkatan Pak Yusuf yang Pak Yusuf rasakan dari Fatan, Wafik sama adiknya Talia. Iya. Ya apa nih? Waduh, ini Yang sudah. saya senang banget nih karena saya alhamdulillah saya mengikuti dari anak saya masuk SD kelas 1. Luar biasa sekali yang saya dapatkan. Yang penting seperti Bu Puji kasih tahu tuh tanggung jawab. Kita kembali ke moto, kemudian visi misi itu memang sesuai. Dimulai dari belajar tanggung jawab. Tanggung jawab itu, nah itu benar-benar antara teman dengan apa. Saya pernah waktu itu jalan, saya coba melanggar marka jalan. Oh, iya. Tidak boleh mutar balik, saya mutar balik. Terbalik. Saya ingat pada saat itu anak saya ngomong Fatan bahwasanya Papa salah, baca dulu itu apa, dilarang. Saya coba jawab, nggak apa-apa nak, saya sekali kita akan buru-buru, walaupun buru-buru Papa melanggar apa dari pemerintah. Papa dosa loh Pak. Papa sudah, walaupun tidak ada polisi, walaupun ada apa, Allah melihat Papa loh. Itu yang pertama saya kaget, itu tuh kelas 1. Yang kedua, saya makin terkagum lagi dengan anak-anak saya tuh Al-Qur'annya. Mulai dari hafalannya sampai baca Al-Qur'annya sampai makhrajnya itu. Alhamdulillah sampai saya pun saya dikasih tahu, Pak, Bapak bacaan nggak boleh seperti itu. Itu harus ditebalkan, Pak. Itu harus panjangnya 3 alif, Pak. Sampai segitu itu. Kita bicara dari Al-Qur'an. Kemudian seterusnya anak-anak ini berkembang dengan bagus. Kalau saya pas mengikuti dari SD, perkembangan sangat bagus. Alhamdulillah guru kita tuh sangat luar biasa Pak Samsul. Penyabar dan apa. Bagaimanapun anak kita super aktif apa semua, mereka tetap sabar. Makanya kalau berdosa, kalau kita orang tua, kalau berprasangka negatif sama guru, karena beliau sudah susah mendampingi anak-anak kita, itu luar biasa. Dan sampai sekarang perkembangan anak saya itu sesuai, maksudnya ya ada apa sedikit mereka berani dan mereka tanggung jawab ini lagi nih, dan mereka tanggung jawab terhadap permasalahan itu dan mereka bisa menyelesaikan dengan luar biasa. Karena pendidikan di sini adalah berkesinambungan luar biasa. Jadi kalau kita SD ya alangkah lebih baik kita sambung. Kenapa? SMP-nya. Itu akan lebih lengkap ilmu yang akan didapatkan anak kita ini. Seperti ada 8 karakter tadi ya Bu ya, itu akan luar biasa. Nah itu, jadi kalau saya ditanyain semuanya saya dapat, sehingga saya ringan dan saya tidak begitu banyak ya. Saya cuma pendampingan dan komunikasi dengan guru, dengan anak itu aja saya jaga. Itu Pak Samsul. Masya Allah, Alhamdulillah. Senang kalau mendengar peningkatan-peningkatan yang ada pada Hanif, kemudian Fatan, Wafik, dan Talia ini semenjak bersekolah di Al-Haraki. Semoga semakin baik terus ya Bunda ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa juga nih buat kita para gurunya nih. Nah berikutnya nih Ayah Bunda, tiap waktu, tiap generasi itu kan ada tantangannya. Nah ini kita masuk sekarang di era 4.0 ya, era digitalisasi semuanya. Nah tentunya mendidik anak sekarang ini dengan dulu itu berbeda nih. Nah menurut Pak Yusuf dan Bu Puji, apa nih tantangan mendidik anak di era sekarang ini, di zaman sekarang ini kira-kira seperti apa? Pak Yusuf mungkin tantangannya apa nih? Dunia pendidikan apapun tantangannya, kemarin kita sudah menghadapi masa pandemi gitu. Jadi kembali ke diri kita sendiri. Semua pendidikan apa, semua ada tantangan apapun. 4.0 kita harus sabar. Kesabaran kita yang harus diutamakan. Nah, makanya sekolah ini sudah ada semua. Saya udah dari awal berkomitmen bahwa ini sekolah pun apapun perkembangannya maupun pandemik apa, sekolah ini sudah memikirkan lebih jauh. 2 tahun, 3 tahun ke depan saya sudah tahu, pasti sudah dipikirkan. Tinggal bagaimana kita orang tua tetap sabar. Yang paling penting adalah ikhlas. Kalau kita sudah menyekolahkan anak kita di sekolah ini karena sesuai dengan visi misi,
maka kita harus ikhlas. Keikhlasan itu insya Allah ilmu itu akan berguna bagi anak-anak kita. Itu yang pertama, keikhlasan. Kedua, yang perlu dijaga adalah komunikasi. Komunikasi ini penting, sebab supaya tahu perkembangan anak kita. Komunikasi apa? Komunikasi yang baik. Karena dunia pendidikan adalah dunia yang baik. Itu yang harus kita kembangkan. Yang ketiga, kepedulian kita selaku orang tua. Jangan sekedar menyekolahkan aja, tapi tetap dijaga semua. Karena dalam Kemendiknas terkait masalah pendidikan bahwa suksesnya satu pembelajaran di sekolah itu bukan antara guru dengan murid, tapi juga terlibat juga orang tua. Makanya ada komite, ada pengurus keras supaya mendukung setiap program itu agar lebih bagus dan sampai ke anak kita. Akhirnya anak kita itu bisa kita hantarkan ke gerbang pintu kesuksesan. Itu dari saya. Iya. Jadi tak masalah 4.0, 5.0 yang tetap kita berusaha untuk sabar Sabar ya, untuk amal. tingkatkan komunikasi juga ke anak-anak ya, maka insya Allah itu bisa kita lewati tantangan apapun itu. Iya. Bu Puji, bagaimana menurut pendapat Bu Puji ini terkait dengan tantangan mendidik anak sekarang ini? Seperti yang tadi disampaikan sama Pak Yusuf. Jadi saya nambahin saja. Jadi kalau kita orang tua harus paham betul, harus paham apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, dan supaya kita nyambung juga gitu loh Pak. Jadi misalnya ya tadi komunikasi ya. kemudian, nah kalau kita sendiri juga tidak tahu tentang hal itu, bagaimana kita mau komunikasi Pak? Gitu. Jadi orang tua itu harus tahu, ibaratnya kayak sekarang SMA pakai Google Room. Nah, itu kita paling tidak juga harus paham gitu loh Pak. Jadi jangan, kalau anak misalnya bertanya, ayah, ibu, ini gimana? Gitu. Ah, terserah, aku nggak tahu. Nah, itu kan jawaban yang tidak mendidik gitu loh Pak. Jadi kita harus juga paham, kita juga harus banyak belajar juga untuk mengimbangi daripada apa yang sudah didapatkan oleh anak-anak kita. Itu Pak kalau Masya saya. Allah, banyak belajar. Banyak Jadi, belajar. yang belajar bukan cuma anak-anak kita, Betul. tetapi guru Orang juga tua. belajar, orang tua juga belajar. Jadi bisa memahami ikut Menambah perkembangan ilmu juga. zaman, mereka nambah ilmu juga ya. Dan dengan kesabaran tadi yang Sabar. sudah disampaikan Pak Yusuf gitu. Masya Allah, Masya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa senantiasa sabar mendampingi anak-anak kita, memperbaiki komunikasi juga ya Pak ya. Itu penting. Masya Allah. Nah, dengan segala macam tantangan ya, dan harus apa yang tadi harus kita lakukan, Iya. memperbaiki komunikasi, meningkatkan kesabaran, tidak jemu untuk belajar nih kita para guru dan orang tua. Sudahkah nih menurut Pak Yusuf dan Bu Puji, sudahkah Haraki nih menjadi partner Bapak dan Ibu untuk mendidik anak-anak? Sudah atau belum? Kira-kira bagaimana pendapat Pak Yusuf dan Bu Puji? Pak Yusuf dulu silakan. Kalau saya sudah pasti. Saya bergabung, boleh dikatakan dengan Haraki dari 2011. 2011. 2011 10 tahun. sampai Masya sekarang. Allah. Dan semua anak saya bersekolah di sini. Jadi kalau ditanyakan sudah lebih mungkin support atau apapun namanya, Amin, amin, amin. saya pendidikan di sini sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh saya selaku orang tua dan juga anak saya. Anak saya sangat senang bersekolah di sini. Sangat senang karena ini adalah pilihan dia juga, bukan pilihan saya. Seperti itu. Jadi semuanya ada di sini. Seperti saya dari awal sudah ngomong, saya sampaikan bahwasanya di sini ada semua dan saya tidak susah untuk mendidik anak, cuma saya lebih ke pendampingan, kemudian komunikasi yang baik. Insya Allah anak saya ilmunya dapat dan alhamdulillah bisa berprestasi di setiap apa yang mereka inginkan. Seperti itu Pak. Jadi semua ada di Haraki ya, ibarat belanja tuh one stop shopping ya.
Insya Allah sudah menjadi partner nih. Iya, kayak supermarket ada semua. Ada semua. Iya. Bu Puji mau menambahkan silakan. Menurut Ibu sudah belum jadi partner yang baik dalam rangka mendidik anak-anak? Tentunya sudah ya Pak. Kalau enggak, tentunya kita orang tua sudah menyampaikan. Tetapi selama ini apakah ada yang menyampaikan itu? Tentunya kan tidak. Berarti kan sudah sesuai. Alhamdulillah. Baik. Jadi doa nih. Lagi-lagi jadi doa nih. Masya Allah buat kita semua agar terus senantiasa menjadi partner yang baik bagi ayah dan bunda mendidik anak di Haraki. Nah, berikutnya adalah apa nih harapan ayah dan bunda untuk pendidikan ya, untuk guru dan pendidikan di Indonesia selanjutnya. Harapannya kira-kira seperti apa nih? Pak Yusuf dulu silahkan. Harapannya ketika kita sudah memutuskan anak kita sekolah di mana, berarti visi misi itu kita ada sama. Marilah kita bersama-sama berkomunikasi dengan baik, kemudian pendampingan anak dengan baik, dan mari kita antarkan anak itu sukses. Jadi kembali lagi, bila kita sudah menetapkan satu tempat bersekolah, seperti saya di Haraki, ikhlas yang penting, ikhlas. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan oleh anak kita bermanfaat sampai mereka sukses nanti. Jadi harapan saya kepada orang tua, ayo mari kita bersama-sama, jangan terlalu banyak berpikir, ayo kita dampingi, berpikir positif, bagaimana apa, mudah-mudahan insya Allah anak kita akan sukses dan sesuai dengan harapan kita dan juga anak-anak kita. Seperti itu Pak. Ya, dampingi terus anak-anak kita agar harapan kita agar anak-anak sukses bisa tercapai ya Pak ya. Bu Puji, apa nih harapan terhadap anak-anak pendidikan di Indonesia saat ini? Harapan tentunya kalau saya, harapan yang saya akan sampaikan yaitu tentunya antara guru dengan murid itu berkolaborasi sama. Masya Allah, kolaborasi. Ya, jadi tentunya murid menjadi sukses itu karena guru. Amin. Untuk menjadi sukses anak ini, guru harus bagaimana? Kan begitu Pak. Jadi ilmu yang ada tentunya akan diberikan semua oleh menjadi seorang. Harapannya yaitu tentunya saya sebagai orang tua harapan pada anak untuk menjadi anak yang sukses tentunya. Jadi apa yang dicita-citakan dia tercapai. Tetapi itu tidak akan dapat kalau dia tidak ada seorang guru. Tidak ada seorang guru yang menjadi teman dia, menjadi pendamping dia selama dia mendapatkan ilmu yang menjadi bekal di masa yang akan datang. Itu saja Pak. Masya Allah. Ya. Harapannya bisa terus antara guru dengan siswa berkolaborasi Betul. sehingga bisa mendapatkan cita-citanya sama-sama gitu dan berbarengan. Masya Allah. Baik Pak Yusuf dan Bu Puji, ini sepertinya yang terakhir nih pertanyaan dari saya nih. Apa pesan untuk para guru nih, khususnya guru di Haraki, pesan yang Pak Yusuf sampaikan dan ini disimak oleh banyak juga guru di seluruh Indonesia dan dunia nih ya menyaksikan tayangan ini nih. Apa pesan dari Pak Yusuf untuk para guru yang sedang merayakan Hari Guru? Silakan. Kepada guru-guru semua, sebelum pesan, saya mewakili orang tua, mewakili keluarga juga, saya berterima kasih banyak kepada semua guru yang sudah mengantarkan anak saya dari SD, SMP, SMA. Alhamdulillah, apa yang diinginkan anak-anak saya sama saya sudah mencapai harapan. Insya Allah ke depannya Pak. Saya terima kasih kepada lelahnya Bapak dan Ibu guru. Mungkin
saya selaku komite, juga orang tua, belum banyak bisa memberi kepada Bapak dan Ibu guru. Insya Allah, Allah lah yang membalas semua. Insya Allah surga buat Bapak dan Ibu guru yang telah memintarkan anak-anak bangsa. Kepada guru-guru kami, khususnya di Al-Raki, tetap sabar, Amin. tetap jangan sampai puas sampai di sini. Amin. Saya bangga karena guru-guru di sini banyak menghasilkan prestasi. Tetap gali terus apa ilmu karena itu berguna bagi anak-anak kami, buat anak-anak bangsa. Tetap berkarya, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Itu. Terima kasih Pak Yusuf. Bu Puji, ada pesan khususnya untuk guru-guru di Haraki, umumnya untuk guru-guru yang menyaksikan podcast kita nih. Pesan saya itu, jadilah guru yang hebat, Amin. kuat, dan tangguh Amin. dalam menjalankan atau mengajarkan semua ilmu-ilmu yang diberikan oleh anak didik. Kemudian untuk anak didik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekali lagi selamat Hari Guru di tanggal 25 November ini. Semoga guru selalu sukses, Amin. selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu. Dan saya bangga dengan Bapak Ibu guru, apalagi di masa pandemi sekarang ini, itu pesan saya. Jangan, pokoknya hebat, kuat, Amin. Amin. tangguh. Itulah yang saya pesankan. Terima kasih Pak. Ya, Masya Allah, hebat, kuat, tangguh. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang tadi pesan disampaikan oleh Pak Yusuf dan Bu Puji menjadi doa untuk kita semua, agar berkah juga kehidupan kita, anak-anak kita semakin berkah, dan insya Allah nanti kita bisa reunian di surga. Masya Allah. Ya Allah, murid saya ketemu di surga. Ya Allah, orang tua murid saya Pak Yusuf, Amin, Bu Puji, amin, Masya amin. Allah, ketemu lagi kita reunian di surga. Masya Allah. Apalagi kita berusaha untuk menjadikan anak kita anak yang soleh, ya kan, bisa mendoakan kita, menjadi investasi kita dunia dan akhirat. Pak Yusuf, Bu Puji, Masya Allah, terima kasih banyak Iya. atas kesempatannya telah hadir di Alki Podcast nih. Mudah-mudahan Pak Yusuf dan Bu Puji sekeluarga sehat selalu, Amin. berkah selalu, kita bisa menjadi partner yang saling kolaborasi untuk mencerdaskan anak-anak kita semua. Makasih Pak Yusuf, Bu Puji. Sobat Alki dimanapun berada, demikianlah podcast kita spesial dalam rangka memperingati Hari Guru. Semoga menjadi inspirasi bagi seluruh guru di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ambil mangga, gunakan galah, karena pohonnya sangatlah tinggi. Tetap semangat, jangan menyerah, menjadi guru sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alki Podcast untuk pendidikan yang menginspirasi.